Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak nikmat hingga saat ini, dari mulai nikmat kesehatan, nikmat iman serta Islam, juga nikmat waktu luang yang akhirnya kita bisa berkumpul lagi di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'ut tabi'in, serta para umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang sekarang insyaallah akan saya sampaikan adalah sebuah nasihat untuk kita semua, terkhusus diri saya sendiri, yaitu penyakit hati. Kenapa ambil temanya ini, judulnya ini tentang penyakit hati? Karena hati ini tuh sangat penting bagi kita semua. Nah, salah satu faktor yang membuat hati ini tuh penting bagi diri kita semua adalah karena hati ini adalah pembeda antara kita dengan orang-orang munafik. Bani, orang-orang munafik salat gak? Salah. Nah, tapi apa yang membedakan kita dengan orang-orang munafik? Hatinya. Karena orang-orang munafik tuh kalau misalkan diperkirakan ya, kita sama orang-orang munafik tuh, orang-orang munafik lebih bagus casingnya. Karena kelihatan di luar itu bagus banget gitu, tapi dalam hatinya tuh nggak mengiman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim pernah berkata, amalan hati itu lebih bagus daripada amalan fisik. Memperindah fisik bagus, bagus. Memperindah hati lebih bagus. Rasulullah juga pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ada sebuah gumpalan darah, yang ketika itu baik maka semuanya akan menjadi baik, dan ketika itu buruk maka semuanya akan menjadi buruk. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, mungkin ada orang yang ibadahnya itu kayak gunung Krakatau. Bukan gunung Krakatau ya. Kayak gunung Kilimanjaro. Kelihatan dasarnya cuman tinggi banget gitu. Yang kayak kita tiap hari tuh ngelihat dia posting di IG lah, posting di FB lah, baca Quran atau lagi ikut kajian. Jadi kita tahu tiap hari tuh dia ikut kajian, dia baca Quran gitu. Ada juga orang yang ibadahnya itu kayak gunung Krakatau, kelihatannya kecil, tapi dalamnya itu masya Allah. Itu kayak misal orang mungkin dia penjual sayur lah, jangan deh, atau dia tuh orang yang tatoan. Kita ngelihatnya aja tuh udah gak enak. Nah, kayak kita ngeliat dia dari jauh tuh, apaan sih orang kayak kurang pantas gitu baca Quran gitu, bisa. Atau kita ketika ngeliat dia biasa aja di muka, tapi pas dalam hati tuh kayak apaan sih orang gak pantas banget gitu, mau baca Quran gitu. Kayak anak dong, soleh, adalah soleh, bermutu, jomblo fisabilillah. Terus kita lanjut ke yang namanya penyakit hati. Nah, penyakit hati ini tuh seringnya kita sendiri yang buat penyakit hati. Karena apa? Misal kita posting di Instagram, bilang, guys, aku lagi baca Quran nih, surat Al-Baqarah, panjang gitu kan. Nah, nunggu itu siapa yang nge-like, siapa yang komen.
atau mungkin nungguin like dari seseorang gitu kan, salah. Niatnya tuh harus dibenerin gitu. Niatnya jangan sampai ingin dilihat sama dipuji manusia. Niatnya harus karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga orang tuh yang tiba-tiba mendadak soleh karena bersama teman-temannya. Yang tadinya jarang sholat jamaah jadinya rajin sholat jamaah, yang tadinya nggak pernah sholat sunnah jadinya rajin sholat sunnah. Mungkin pas sama teman-teman itu khusyuk banget di sholatnya. Misal, Allahu Akbar, khusyuk gitu. Apalagi pas jadi imam, bacanya Ar-Rahman. Padahal biasanya teh bacanya kulhu gitu. Tiba-tiba baca Ar-Rahman biar pengen dilihat, salah besar nih. Atau ada juga tuh orang yang kayak selama ini tuh males, cuman karena tiba-tiba ada di depan orang yang dia suka, dia tuh langsung kayak nunjukin, oh bagus nih, harus nunjukin bagus nih. Gak boleh, karena kan kita sebagai seorang muslim yang mulia, ketika beribadah harus niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dan dilihat oleh manusia. Jadi poin intinya, ketika kita bersama teman-teman kita kemudian kita tersemangati untuk beribadah, itu bagus. Tersemangati untuk baca Quran, itu bagus. Tapi kalau sampai niatnya untuk dipuji dan dilihat manusia, itu yang gak bagus. Ya mungkin itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan video terbaru dari kami. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu shadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى